terobsesi dengan tubuhnya. Bila dilakukan dengan benar, binaragawan bisa menjadi cara yang bagus untuk orang untuk membangun kekuatan dan mendapatkan bentuk tubuh yang baik. Efek jangka panjang yang paling menguntungkan dari binaraga tentu saja adalah peningkatan massa otot. Tetapi bagi beberapa orang, binaraga bisa menjadi kecanduan dan keinginan untuk memiliki tubuh terseksi dan paling ramping dapat menyebabkan perilaku yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan zat adiktif. Beberapa binaragawan sangat ingin menjadi yang terbesar, terbaik sehingga mereka bersedia mengorbankan kesehatan mereka. Hal ini dikenal sebagai dilema Golden Man. Pada tahun 1992, ahli osteopati Robert Goldenman bertanya kepada atlet apakah mereka bersedia mengambil obat yang akan menjamin kesuksesan tetapi juga melepas 5 tahun dari kehidupannya. Dan lebih dari separuh atlet menjawab iya. Namun dalam kasus binaragawan, seringkali mereka mengorbankan lebih dari 5 tahun. Inilah binaragawan yang terlalu terobsesi dengan tubuhnya. Nico Bart. Penggemar gulat pasti akan mengingat Nico Bart untuk waktunya di ECW dan WWF, tapi sebelum itu, dia berkompetensi di bidang binaraga sepanjang era 80-an dan 90-an, membawa pulang hadiah utama di 2 acara NPC dengan berat 6 kaki 2,5 pong. Dia lebih besar dari beberapa rekan prianya dan bertahun-tahun menyalahgunakan steroid. Memang membuatnya memiliki ciri maskulin. Pada tahun 2006, Bas dirawat di rumah sakit dengan apa yang digambarkannya sebagai pankreatitis akibat steroid. Pada usia 52, dia kembali dibawa ke rumah sakit setelah mengalami stroke berat. Sementara penyebab kematiannya secara resmi disebabkan oleh stroke, namun begitu penyalahgunaan steroid pada masa lalu setidaknya berkontribusi pada awal kematiannya. Andreas Mazur. Binaragawan Austria Andreas Mazur dikenal memiliki lemak tubuh hampir nol, meski beratnya 239 pound selama musim kompetensi ini. Namun obsesinya dengan Linus akhirnya berakibat fatal karena ia meninggal pada usia 31 tahun akibat gagal hati dan ginjal. Otopsi tersebut kemudian mengungkapkan bahwa Mazur hampir tidak memiliki lemak di tubuhnya. Sebuah jantung membesar kira-kira 2 kali ukuran normal dan tumor seukuran bola pingpong di livernya. Mereka juga menemukan sekitar 20 obat berbeda dalam sistemnya. Dean Warby. Dean Warby adalah contoh utama bagi binaragawan bisa melangkah terlalu jauh dalam obsesinya. Warby didiagnosis menderita kanker hati parah yang diyakini sebagai hasil dietnya yang sangat ketat, 10.000 kalori per hari, termasuk burger, pizza, sandwich bacon, dan 7-8 minuman energi, semua dalam rangka menjadi binaragawan sempurna. Warby mengakui hanya menggunakan steroid pada awal karir binaragawan selama multi-dekade. Namun petugas pemeriksa mayat yang memeriksa tubuhnya mengatakan hal lain yang sebaliknya. Dia menemukan kemungkinan penyebab tumor hati pada Dean adalah hanya pada penyalahgunaan anabolik steroid. Selanjutnya, dia memperingatkan kematian Dean dan hilangnya hal berharga seperti kehidupan muda. Dalam keadaan seperti itu harus memberikan pesan yang sangat jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan tubuh dan industri kebugaran bahwa penggunaan steroid anabolik yang rupanya tersebar luas bukan tanpa resiko inherent. Craig Kovacs. Binaragawan Kanada Craig Kovacs adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah olahraga ini. Menurut RF Maskell, dia juga dianggap sebagai binaragawan pro terkuat sepanjang masa, mampu menghasilkan 700 pound untuk 2 repetisi dan kaki lebih dari 2000 pound. Pada usia 44, Kovacs meninggal karena gagal jantung.
Menurut Muscle Insider, tidak lama sebelum kematiannya, dia telah menderita masalah retensi air dan telah menjalani operasi jantung. Hasil terbaik Honfat kembali pada tahun 2004 saat ia menempati posisi ke-13 di Arnold Classic. Dalam kompetisi selanjutnya, ia tampak tidak nyaman dengan ukuran perut yang terasa sangat besar. Muhammad Benaziza. Binaragawan Aljazair Muhammad Benaziza memenangkan 7 acara Grand Prix dari tahun 1987 sampai 1992. Tapi mungkin kemenangan terbesarnya adalah mengalahkan 6 kali Mr. Olympic Dorian Yates pada tahun 1990, sehingga memberinya julukan Killer of the Giant. Setelah berlaga di Mr. Olympic 1992, Benaziza memilih untuk tidak beristirahat dan malah langsung terjun ke kompetensi selanjutnya untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan yang akan datang. Dia menyuntik dirinya dengan diuretik yang kemudian diungkap menyebabkan dia mengalami dehidrasi berat dan akhirnya menyebabkan serangan jantungnya yang fatal pada usia 33 tahun. Ironisnya, tidak lama sebelum kematiannya, Benaziza menyebutkan binaragawan binaan Amerika takut akan potensi risiko steroid. Itulah 5 binaragawan yang terlalu terobsesi dengan tubuh.